Maka bila mati pada hari itu pasti masuk surga. Dan jika dibaca pada sore hari dan mati pada malam harinya pasti masuk surga. Hanya saja jika dibaca sore hari harus dibaca dengan pakai amsaitu. Kalau pagi asbaitu, asbaitu. Apa bin Usman dari ayat bekas. Rasulullah SAW bersabda pada waktu pagi. Man qala binasbi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayyidul ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim salasa mara lam yusibu bala hatta yumsiya fa in qala ina yumsi lam yusibu bala hatta yusbih. Barang siapa baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayyidul ardi wa la fis sama' wa samiul alim 3 kali, maka tidak akan terkena bala hingga sore. Dan siapa yang baca di waktu sore tidak akan terkena bala bencana sehingga sampai pagi hari. Itu 3 kali. Kalau 70 kali dengan nama Allah yang tidak berbahaya, tidak akan berbahaya segala sesuatu di langit atau di bumi. Disebut nama Allah dan dialah yang mendengar dan mengetahui. Yang kita akan terkena penyakit stroke. Ditanya bagaimana hadis yang Anda terangkan pada kami. Jawabnya, demi Allah saya tidak dusta. Tetapi ketika Allah menakdirkan saya akan terkena penyakit stroke ini, maka dilupakan terhadap doa itu. Stroke penyakit yang menyebabkan sebelah atau sebagian anggota badan mati. Karena tekanan darah tinggi atau angin, masuk angin. Masuk anginnya kembung sebelah. Nabi dan Ibnu Umar berkata, saya menyaksikan ketika Nabi SAW datang pada saat mengeluh, ya Rasulullah, saya menderita kekurangan rezeki penghasilanku. Maka sabda Nabi SAW, jadi kalau kena stroke itu bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak mempan 700. Fa'ina anta min salatin malaikati wa tasbihi khalaik wa ma bihi yurjakun qal wa ma ya Rasulullah qala subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astagfirullah mi'ata maratib baina kulli
fajri ila antusolia supaya tiga dunia sodatan rohimatan. Dimanakah kamu dan sholat zikirnya malaikat dan tasbihnya semua malaikat yang dengan mereka mendapat rezeki. Dia bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah bil azim, Astaghfirullah 100 kali. Karena saya sudah kasih Subhanallah bihamdihi, Subhanallah la ilaha illallah, Astaghfirullah. Berapa jari itu? Maka saya kasih Subhanallah bihamdihi, Subhanallah azim, ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata asmi wa milada kalimati la ilaha illallah astaghfirullah 100 kali sebelum subuh. Di antara sunatul fajr sehingga sembahyang subuh, yakni di antara sunat subuh sehingga sembahyang subuh, maka dunia akan datang kepadamu dengan merendah-rendah. Artinya subuh ini kawanan tidak bisa pacar. Salat fajar itu berat, bukan enteng berat. Kalau lagi melarat itu mungkin rajin, tapi kalau sudah ada sedikit-sedikit rezeki itu ya, nggak mungkin salat fajar. Jadi nggak punya duit itu ngomong, apa mah bisa nih? Apa cari apa mah? Bisa laku. Umat Urwah dari Aisyah radhiyallahu berkata, karena Nabi SAW tidak arada an yanam jama' kafai suma nafasa biya wa kul wallahu ta'ala wal mu'awidatain summa masa bihina wajahu wa rasahu wa sa'irul jasadihi. Nabi SAW jika akan tidur mengangkat, mengumpulkan kedua tapak tangannya lah, tangannya lalu ditiup keduanya sambil bacakan Qul-Ahad dan Qul Falaq, Qul Nas, lalu disapkan kedua tapak tangannya itu ke muka, kepala dan semua badannya. Itu Nabi. Kalau kamu ya ngelus-ngelus, terus bantal ngelus. Ibrahim dikenalkan dari ayahnya dari Ikrimah berkata, ketika seorang di tengah perjalanan tiba-tiba yang melihat seorang yang sedang tidur dan orang itu didatangi oleh dua iblis syaitan. Yang satu berkata kepada temannya, pergilah pada orang itu untuk merusak hatinya. Maka ketika telah dekat pada seorang yang sedang tidur itu, tiba-tiba kembali kepada kawannya dan berkata, dia telah tidur dengan satu ayat yang kami tidak dapat mengganggunya. Maka pergilah yang kedua, tiba-tiba kembali dan berkata, benar kamu. Maka pergilah kedua setan itu. Lalu orang musafir itu mendekati orang yang tidur dan membangunkan serta memberitahu kepadanya apa yang terjadi dari dua setan itu. Dan ditanya, apakah yang dibaca? Jawab orang yang bangun dari tidur itu, saya tidak akan tidur kecuali membaca ayat. Bisa ditulis tadi ilmu banyaknya, akhirnya mana membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus disebutkan ayat berapa ya? Inna rabbukumullahu alladzi khalaqa samawati wal ardha fi sittati ayat tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubu
hasisan wa samsa wal qamar wa nujum musakharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin utu rabbukum tadarruan wa humyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha wa auhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini kamu nggak akan digoda setan, tidurmu itu langsung sampai ya bangkong sampai tidur, nggak diganggu setan. Kenapa? Kamu nggak baca. Kalau nggak apa, kalkun, di kaca gitu. Nah, ini dipan. Udah selesai tutup. Setan nggak ganggu, istrimu yang ganggu. Ibn bin Jabir dari Abu ini jelas berkata, siapa yang merasa takut dari raja-raja yang zalim lalu menjaga, lalu membacanya. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil Qur'ani imama wa hukma. Aku rela ketuhanan Allah beragama Islam, bernabi Nabi Muhammad SAW dan Quran sebagai imam petunjuk dan hukum. Lebih komplit lagi ada yang sudah saya kasihkan kamu. Yang pernah dengar, yang pernah dengar yang tak tahu. Maka Allah akan menyelamatkan dari apa atau siapa yang ditakuti itu. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id berkata, Khalid bin Al-Walid mengeluh, ya Rasulullah, saya selalu terganggu dan ditakut-takutkan dalam hidupku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Kul a'udzu kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadihi wa min amajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang mempunyai yang sempurna dan murkanya dari siksanya dan kejahatan hambanya dan bisikan-bisikan godaan syaitan. Dan saya berlindung kepadamu Tuhan dan kehadiran mereka. Nabi SAW memegang tangan Mu'adz dan bersabda, Yusika ya Mu'adz, ya tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebelum zikir. Kalau kita mau zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa mahabbatik. Ya subhanallah, atau baca la ilaha illallah, atau astagfirullah. Hudzaifah bin Al-Yamani berkata, biasa Nabi SAW jika bangun tidur membaca Alhamdulillah, Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan itu, setelah mati dan kepadanya aku akan dibangkitkan.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza halama ahadukum rumah, yuqafu falyabzuk al-shimali salasa mara wa yasta'id billahi min syarri salasa fa innahu la yadurru." Jika seorang mimpi yang menakutkan, maka hendaknya meludah sebelah kiri 3 kali, lalu membaca a'udzubillah min syarri 3 kali, maka pasti tidak berbahaya baginya. Bukan kita pakai hati. Gitu kan. Cukup di sini. Gitu. Bukan. Kita tahu mudah ya. Tidak kuat mudahnya. Tapi juga corona. Sebelah kiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, doa apakah yang paling afdal, yang paling utama?" Jawab Nabi SAW, "Antas ala Allah Rabbaka al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah." Mintalah kepada Tuhanmu maaf, ampun, dan selamat dunia akhirat. Tahu? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'iman fid din wad dunya wal akhirah. 3 kali habis sholat fardu. Minta afiat, bukan minta sugih. Minta apa? Itu sakit minta sehat. Itu sehat minta sakit. Bukan bolak-balik. Kemudian datang pada hari kedua juga bertanya, apakah doa yang paling utama? Nabi pun menjawab sama dengan yang pertama. Kemudian datang pada hari ketiga juga bertanya, doa apa yang paling utama? Jawabannya Nabi SAW tidak berbeda dengan hal yang pertama. Tetap minta afiat 3 kali setiap sholat, hajat, tahajud. Jika kamu telah mendapatkan maaf dan sejahtera dunia akhirat, maka berarti kamu telah untung dan bahagia. Ibnu Mas'ud berkata, jika akan berpergian dan mengendarai kendaraan, membaca doa musyafir. Subhanalladzi dzakara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa man tasawwu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma qil lana wa wil alaina safar. Allahumma nabika min wasani safar wa qul ba'dal qawl wa qabdal min qawla abati wa su'il man dari fil ahl fil ahli wal mal wal walad. Jadi khusus doa-doa saja ini. Maka semua sudah ditunjukkan sholat. Tinggal yang buka, yang tidak buka, yang harus saja diselorokan. Maksudnya Allah yang memindahkan bagi kami kendaraan ini, pada kami tidak layak untuk ini dan kami akan kembali keluar kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau pelindung dalam perjalanan dan penjaga anak keluarga. Ya Allah, ingatkan untuk kami ini dan ingatkan bagi kami perjalanan. Ya Allah, selamatkan kami dan kesukaran dalam perjalanan dan kekurangan sesudah kehidupan dan kebingungan sudah lurus dan sedihnya pemandangan atau musuh kejahatan dalam bagi keluarga dan harta dan anak-anak kami. Ibnu
Ibnu Mas berkata, jika kamu baru kawin dengan istri dan akan berkumpul, maka seri kawinnya sembahyang 2 rakaat. Kemudian kamu pegang kepalanya dan kamu bacakan di ukun-ukun kepalanya. Tapi sudah terlanjur. Maka diulang lagi. Ya kawin menurut semua. Daya. Bukan itu dikali. Aku. Orang Dayak. Kamu nggak pernah orang lihat orang Dayak kali? Kalau saya sendiri belum pernah. Ibnu Mas'ud, jika kamu berkawin dengan istri dan akan berkumpul, maka berdoalah, Allahumma barik li. Di situ ada cukup. Allah barik li fi tungkul. Maka itu tulisannya. Allah barik li fi ahli wa barik li ahli fiya warzuqha minni warzuqni minha wajma' bainana wa jama'ta bi khair wa farik bainana wa farakta bi khairin. Artinya, ya Allah berkatilah untukku istriku. Jangan 2, istri. Kalau istriku berarti 2. Ini cukup istriku. Dan berkailah istriku untukku dan berilah ia rezeki daripadaku. Dan berikan kepadaku rezeki daripadanya. Dan kumpulkan antara kami dengan baik dan pisahkan juga di antara kami dengan baik. Artinya pisahnya mati gitu. Ada baru 2 hari kawin pisah, baru 2 hari. Nek Sriwijaya baru kali itu 5 bulan meninggal. Ada yang baru di arah-arah itu pakai ondong-ondong guling. Jadi ya alhamdulillah ya kita kasar-kasar ini nggak pernah guling lagi. Maka sudah kasar. Ya, rawatlah yang baik. Ya. Walaupun giginya 3. Ja'far bin Muhammad berkata, saya ajaib terhadap orang yang terkena 4 macam. Bagaimana yang merupakan? Ia merupakan 4 macam. Ajibtu liman yabtali bilham kaifa la yakun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin li anna Allah ta'ala yakun fastajabna lahu wa najayna minal gham wa kadzalik nunjil mu'minin wa ajib liman khafa sa'al min su' kaifa la yakun hasbunallah wa ni'mal wakil li anna Allah ta'ala yakun fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlih lam yassashum su'un wattaba'u ridwana wallah bil fadlil 'azim wa ajibtu liman yakhafu makhranas kaifa la yakun wa ufaidu amri ilallah innallaha basyirun ibad bil ibad
Li anna Allah ta'ala yakun faqawa sayyati ma garuwa haqa. Tapi ali Fir'aun soal qadam. Wajib liman yarda wa fil jannah kaifa yaqul masya Allah la quwata illa billah. Li anna Allah ta'ala yakun fa asa rabbi an yudiyani haramin jannatik. Saya sangat ajaib terhadap orang yang risau tadi, mengapa ia tidak membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, sungguh aku seorang zalim. Padahal Allah Ta'ala berfirman, maka kami terima untuknya dan kami selamatkan ia dari kerisauan, dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang mukmin. 2. Saya ajaib dari orang yang takut sesuatu kejahatan, mengapa ia tidak membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi aku dan dia sebaik-baik yang menjamin. Yang Allah berfirman, maka kembalilah mereka mendapat nikmat dari Allah dan karunia, tidak tersentuh bala bencana. Dan mereka selalu mengikuti apa yang diridhai Allah. Dan Allah mempunyai karunia besar. 3. Saya ajaib terhadap orang-orang yang takut dari makar tipu daya manusia. Mengapa ia tidak membaca wa fawidu amri ilallah innallah basirun bil ibad. Dan saya serahkan urusan kepada Allah, sungguh Allah, maka Allah melihat pada hambanya. Sedang Allah telah berfirman, fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makar wa ana bi ali fir'auna sul adab. Maka Allah menghindarkan mereka dari kejahatan yang direncanakan oleh musuhnya dan telah menimpa pada keluarga Fir'aun seberat-berat siksa. Dan saya ajaib pada orang-orang ingin surga, mengapa ia tidak membaca masya Allah la quwata illa billah. Saya kehendak Allah dan tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pada Allah berfirman, fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Semoga Tuhanku memberi padaku yang lebih baik dari surga kebun-kebunnya. Wakada berkata, diceritakan pada kami bahwa di masa hidup Rasulullah SAW ada seorang berdoa, Allahumma ma kunta tu'aqiban fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, apa yang kau siksakan kepadaku di akhirat, maka sederhana bagiku di dunia. Maka saat itu langsung sakitlah orang itu hingga berat sakitnya. Dan ketika diberitahukan kepada Rasulullah SAW, segera Rasulullah sambang kepadanya, maka ia tidak bergerak kecuali mengangkat kepala saja. Maka diberitahukan kepada Nabi SAW bahwa orang ini telah berdoa demikian. Maka sabda Nabi SAW, hai anak Adam, kamu tidak sanggup menerima siksa Allah, tetapi kamu harus berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan minta ya Allah sertakan siksamu di dunia sehingga habis, akhirnya kamu keplek betul. Minta didulukan kok jagoan. Minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maka dibaca orang itu dan segera sembuhlah dia.
Sedangkan kita Utbah al-Ghulam telah mati, maka ada seorang mimpi bertemu dengan Utbah, lalu tanya, bagaimanakah sambutan Tuhan denganmu? Jawabannya, Tuhan telah mengampunkan kepadaku karena berapa kalimat doa yang biasa saya baca, dan itu tertulis di dinding. Maka bangunlah orang yang mimpi itu dan langsung lihat di dinding, sehingga bertemu dengan tulisan Utbah sendiri yang berbunyi, yang sudah saya tulis di Instagram. Allahumma ya hadil mudillin wa ya rahiman mudnibin wa ya mukila saratil asirin irham atadhan minal khadal azim wal muslimina jema'in wa jami' akhyaril marjukin maladin amtalai minan nabiyyin wa sidikin wa suwada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah yang memberi petunjuk kepada orang-orang tersesat dan yang kasih sayang pada orang-orang berdosa dan orang memaafkan kesalahan orang-orang bergelincir, kasihannya hamba dan bahaya yang besar bersama kaum muslimin semuanya, dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang baik-baik yang selalu mendapat rezeki bersama orang-orang yang keberi rahmat nikmat atas mereka dari para nabi dan siddiqin, syuhada dan sholihin, dan mereka lah sebaik-baik kawan dengan rahmat-Mu ya Allah yang merahmati. Siapa yang baca doa ini tiap habis sembahyang 5 waktu tertulis, maka dia termasuk golongan-golongan yang diselamatkan dari siksa api neraka, yaitu doa dari Utbah al-Ghulam. Ini doa sama Saman al-Madani. Karena siapa doa ini 4 kali habis subuh akan ditulis menjadi golongan wali abdal karena hari Bapak. Allah maslih umat Muhammad, Allah marham umat Muhammad, Allah panjang umat Muhammad, Allah maghfir umat Muhammad, wali jami man amana bika. Kali aja subuh, kamu sudah 2 abjad, kali 3 itu. Nah ini di sini, kan yang baca sahabat. Nah, kalau kamu yang baca, alhamdulillah sahabat dari teman-temanmu kan. Apa dilihatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Hajjaj bin Yusuf marah kepada yang berkata, andai kata tidak ada surat pesanan dari Abdul Malik bin Marwan, niscaya kamu telah saya siksa. Anas menjawab, tidak dapat kamu berbuat begitu. Al-Hajjaj bertanya, apakah yang merintangiku dan perbuatan itu? Jawab Anas, berapa doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepadaku untuk saya baca tiap pagi dan sore. Al-Hajjaj berkata, ajarkan kepadaku. Anas menolak. Meskipun dipaksa berapa kali, Anas tetap menolak dan tidak mengajarkan doa itu kepada Al-Hajjaj. Apa yang berkata, dan ketika Anas sakit, saya bertanya kepadanya, apakah doa itu? Anas berkata, Qul salasa marah, Bismillahi ala nafsi wa dini, Bismillahi ala ahli wa mali wa waladi, Bismillah ala kulli syai'in atoni, Rabbi Allah Allah Allah, Rabbi la usyrika bi syai'an, Allah Allah Allah, la Rabbi la usyrika bi syai'an, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
wa ajul ajal mimma akhafu wa adaru. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli syaitan marid wa min syarri kulli jabarin anid. Fa in tawalla fa qul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Bismillah untuk menjaga diriku dan agamaku. Bismillah untuk menjaga istriku dan hartaku dan anak-anakku. Bismillah untuk menjaga semua yang memberi padaku oleh Tuhanku. Allah, Allah, Allah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah, Allah, Allah. Tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Allah, Allah, Allah. Tuhanku, aku tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lebih mulia dan lebih jaya dari semua yang saya takuti atau khawatir. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dan bahaya diriku dan kejahatan tiap-tiap setan yang jahat, dari bahaya tiap raksasa yang zalim. Fa in tawalla faqul hasbiyallah. Maka bila mereka telah lalu katakan, Allah yang mencukupi aku, tidak ada Tuhan kecuali Ia sendiri, kepadanya aku berserah diri, Dia Tuhannya asal aku. Mulia perlindunganku dan besar pujanya, dan ada Tuhan selain Engkau. Inilah bentuk mustajabnya doa, di mana sekiranya orang bisa melakukan, berarti dia telah memenuhi syarat bahwa dia telah berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.